Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar bareng Bu Evin di hari Senin ini. Nah, kita masih belajar di tema 1, subtema 1, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengulang pembelajaran pekan lalu. Ada yang masih ingat kita belajar apa saja minggu kemarin? Iya, betul, kita kemarin sudah belajar tentang teks laporan hasil pengamatan, kemudian belajar ide pokok dan informasi penting. Masih ingat apa itu teks laporan hasil pengamatan? Ya, teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang disajikan berdasarkan pengamatan yang sudah diamati, ya. Kemudian ada ide pokok. Nah, ide pokok itu adalah gagasan utama yang dibahas dalam suatu teks. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang informasi penting. Nah, ketika kita mau menemukan informasi penting, maka kita harus mencari dulu ide pokok. Atau informasi penting juga bisa kita dapatkan dari kalimat lain dalam paragraf tersebut. Baik, kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu akan belajar langkah-langkah menemukan ide pokok, kalimat utama, dan simpulan teks laporan. Yang pertama, kita akan belajar langkah-langkah menemukan ide pokok. Dalam menemukan ide pokok atau kita mencari ide pokok, ada 3 cara. Yang pertama adalah membaca isi paragraf dengan seksama. Kenapa kita harus membaca dengan seksama? Supaya kita paham apa isi dari paragraf tersebut. Yang kedua, tentukan atau temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam teks tersebut atau dalam paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ide pokok tersebut, maka ide pokok tersebut ditulis dalam bentuk diagram. Kenapa kita tulis dalam bentuk diagram? Supaya memudahkan kita ketika kita akan memetakan informasi keseluruhan teks tersebut. Nah, berikutnya adalah ini adalah contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Seperti yang sudah kalian kerjakan pekan lalu, kalian sudah membuat atau mencari ide pokok setiap paragraf dalam bentuk diagram. Tapi sekarang adalah penjelasannya ya nak ya. Nah, lihat di tengah ini adalah judul teks laporannya. Kemudian yang lainnya ini adalah ide pokok dari paragraf. Karena di sini ada 4, berarti karena di sini ada 4 ide pokok paragraf, berarti dalam teks tersebut terdiri dari 4 paragraf. Nah, biasanya dalam sebuah teks terdiri dari lebih dari 1 ide pokok. Nah, ide pokok tersebut dijadikan menjadi beberapa paragraf. Ya, berikutnya adalah kalimat utama. Nah, apa sih kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi penjelasan umum terhadap hal yang dibahas pada sebuah paragraf. Kemudian dalam sebuah teks juga selain ada kalimat utama, terdapat juga kalimat penjelas, yaitu kalimat yang berisi penjabaran dalam atau penjabaran dari kalimat utama. Berikut adalah contoh kalimat utama. Bu Evin bacakan ya nak ya. Simak baik-baik. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, dari paragraf ini kita bisa menemukan mana kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah kalimat yang berwarna merah. Klik lagi Pak Iqbal. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Ya, kenapa ini kalimat utama? Karena kalimat ini berisi penjelasan umum terhadap paragraf tersebut. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah kalimat yang berwarna hitam. Karena kalimat ini berisi penjelasan dari kalimat
utama atau berisi penjabaran dari kalimat utama. Berikutnya kita akan membuat simpulan teks laporan, ya. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok atau informasi penting dari suatu teks. Nah, kalian dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Tidak boleh membaca teksnya hanya sebagian, maka nanti kalian tidak akan mendapatkan simpulan kalau kalian membacanya tidak secara keseluruhan. Oke. Berikutnya yaitu langkah-langkah membuat simpulan. Ada 3 langkah dalam membuat simpulan. Yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, menghubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat simpulan. Berikutnya kita akan lihat contoh simpulan dari sebuah teks, ya. Ayo dengarkan teks berikut dengan seksama. Dengarkan baik-baik ya. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Nah, dari teks tersebut kita bisa menemukan atau membuat simpulan dengan syarat kita harus mencari informasi penting dulu dari teks tersebut. Oke, dari teks yang tadi sudah dibacakan, kita bisa mendapatkan 2 informasi penting. Yang pertama adalah tanaman jagung adalah tanaman alternatif pengganti tanaman padi. Itu yang pertama. Kemudian informasi penting yang kedua adalah ternyata cara menanam jagung ini sangat mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Nah, dari kedua informasi penting ini kita gabungkan menjadi satu sehingga akan menjadi simpulan paragraf. Nah, yang tulisan yang berwarna merah yang akan Bevin bacakan ini adalah contoh dari simpulannya. Dibacakan ya. Tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah. Itu adalah simpulan dari teks yang tadi sudah dibacakan. Berikutnya, tugas hari ini kalian ada 4. Yang pertama adalah memahami langkah-langkah menemukan ide pokok. Tadi ada 3 langkah dalam menemukan ide pokok, ya. Yang pertama, membaca paragraf secara seksama, ya. Kemudian yang kedua, menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Dan yang ketiga adalah menentukan informasi dalam kalimat utama. Itu langkah-langkah menemukan ide pokok. Kemudian yang kedua, tugas kalian hari ini adalah dapat menentukan kalimat utama dari sebuah paragraf. Tadi sudah dijelaskan ya kalimat utama itu apa. Yang ketiga adalah membuat simpulan. Nah, sama ada 3 cara juga dalam membuat simpulan. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menemukan informasi penting dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga, menghubungkan semua informasi penting tersebut sehingga menjadi satu pernyataan akhir. Nah, pernyataan akhir inilah yang disebut dengan simpulan. Oke, tugas yang terakhir untuk kalian hari ini adalah cari sebuah teks laporan dari buku, majalah, koran, ataupun internet tentang tanaman buah-buahan atau sayuran dan cara budidayanya. Kemudian setelah kalian menemukan, dicetak dan ditempellah di sebuah kertas HVS, ya. Berikutnya tulislah simpulan isi teks laporan tersebut. Nah, Ibu Guru beri waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas hari ini, ya. Paham nah materi hari ini? Insya Allah ya. Kalau ada pertanyaan atau belum paham, silahkan kalian untuk bertanya dan menghubungi ibu wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.